Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjut lagi ngaji kita, belajar bersama kita setiap malam Kamis. Ada bagian kecil dari supernaturalism yang populer, namanya paranormal. Paranormal bukan dukun ya. Jadi paranormal itu, para itu artinya melampaui, normal itu kenormalan. Jadi paranormal itu fenomena di sekeliling kita yang terjangkau sih, bisa kita lihat, bisa kita amati, tapi kita tidak bisa menjelaskannya secara ilmiah. Rasanya kok tidak masuk akal ya. Nah, itu namanya paranormal. Kalau yang supranatural tadi kan entitasnya di luar kita. Nah, paranormal ini mungkin mirip yang tadi, against normal. Kita ada di sekeliling kita sesuatunya, kita bisa lihat langsung, tapi tidak masuk di akal kita. Mungkin ada orang yang bisa baca pikirannya orang lain tentang hantu-hantuan, kemampuan psikis tertentu, kejadian supernatural luar biasa, dan lain sebagainya. Ini namanya fenomena paranormal. Ya, kalau di Indonesia paranormal itu orangnya. Nah, sebenarnya paranormal itu fenomenanya. Para itu artinya melampaui, normal itu ya kenormalan. Nah, ya ini memang sifatnya percaya tidak percaya, tapi ada dua perspektif. Ketika kita masuk dunia paranormal, kita masukkan ke pembahasan. Ada yang perspektif positif, ada yang perspektif negatif. Ada yang pro, nah, yang setuju, percaya pada yang paranormal. Yang percaya itu melakukan biasanya 3 di antara cara pendekatan penelitiannya. Gimana cara saya memahami yang paranormal, Pak? Yang pro bisa dengan model anecdotal approach atau parapsikologi atau participant observer approach. Ini penelitian yang agak menarik. Oke, yang pertama anecdotal approach. Ini ada tokoh namanya Charles Fort yang menginisiasi model anecdotal approach. Untuk membuktikan benarnya fenomena paranormal, anecdotal approach dengan cara apa? Mengumpulkan cerita-cerita paranormal sebanyak mungkin. Ini namanya anecdotal approach. Untuk membuktikan bahwa di pohon sana ada penunggunya, kumpulkan cerita sebanyak mungkin yang mengalami hal-hal metafisik, hal-hal mistis dengan pohon itu. Ini namanya anecdotal approach. Kayak acara TV yang terus wawancara orang-orang yang pernah mengalami hal-hal gaib di satu tempat misalnya. Ini namanya anecdotal approach. Semakin banyak yang mengaku pernah mengalami itu dianggap lebih valid. Nah, jadi ini karena
Ya sederhananya begini, semakin banyak kalian nonton film-film hantu horor, kan semakin kalian diam-diam percaya. Tambah mantep, tambah mantep. Yang kedua, para psikologi. Kalau para psikologi ini berusaha menjelaskannya secara ilmiah. Cuma ini bidang ini sering dinyinyiri, dikritik. Karena ya memang tidak gampang menjelaskan fenomena paranormal secara ilmiah. Bidang para psikologi ini sering disebut pseudosains. Pseudosains itu mirip sains, tapi sebenarnya bukan sains. Kan ada, saya pernah dengar penjelasan itu. Santet itu adalah barang materi dibikin imateri, dimasukkan tubuhnya orang, sampai tubuhnya orang dibikin materi lagi. Itu penjelasannya kelihatan luar biasa rasional. Tapi sulit dieksperimen, sulit dibuktikan. Lu gimana dari materi jadi imateri tadi? Mungkin ada rekaman atau ada rumusnya apa, dan ini sulit. Terus proses memasukkannya terus bisa nggak diobservasi atau dicermati, diamati itu. Jadi fenomena paranormal sulit. Itu makanya terus disebut pseudosains. Ya benar salahnya monggo saja, tapi faktanya sulit dibuktikan secara ilmiah. Maka bidang ini termasuk bidang yang belakangan terus disebut pseudosains. Belum nyampe levelnya sains. Padahal ini umurnya sudah lama, sudah berabad-abad yang lalu ada ilmu namanya parapsikologi ini. Ada lagi yang ketiga, kalau ini lebih unik. Untuk memahami fenomena paranormal apa? Dengan participan observer approach. Kamu masuk langsung ke situ. Mungkin kamu sengaja, gimana caranya biar saya kerasukan Wak, atau saya anak itu, namanya participan observer approach. Kamu langsung melibatkan diri di dalamnya, atau mungkin kamu belajar ilmu apa, pokoknya kamu alami sendiri. Cuma ya itu tadi, kelemahannya partisipan observer approach itu sifatnya subjektif. Ya kamu yang ngalami yang ngerti, saya yang nggak ngalami tidak bisa ngukur. Beneran Pak, saya lihat besar sekali. Iya kamu yang ada, saya gimana membuktikan besar tidaknya? Saya tidak tahu. Paling ya berdasarkan kesaksian, nanti dikumpulkan ya jatuhnya anecdotal approach. Jadi ternyata ya memang tidak mudah membuktikan fenomena paranormal ini. Pakai CCTV Pak, ya. Atau pakai apa Pak? Iya, tapi ya tidak selalu bisa. Yang namanya ilmiah itu kan bisa diulang, bisa diobservasi siapapun. Kemudian hasilnya, standarnya bisa diterima siapapun. Itu yang sulit dimasuki oleh ranah ini. Kalau ini yang menerima, ada lagi yang negatif, yang curiga. Pendekatannya namanya skeptical scientific investigation. Jadi investigasi scientific skeptis terhadap fenomena-fenomena paranormal tadi. Yang pertama yang dikenal misalnya dari bidang psikologi. Ada beberapa penelitian yang dilakukan secara psikologis terhadap fenomena paranormal ini. Nah, itu salah satu penelitian di situ saya sebut ya, miliknya David Marks. Seorang psikolog, dia menyimpulkan bahwa fenomena paranormal itu kadang-kadang sifatnya magical thinking saja. Pikirannya saja yang sifatnya paranormal, mindsetnya saja, kacamatanya saja yang paranormal. Jadi karena pikiran itu kalau terkondisikan serba paranormal, kan melihat apa-apa paranormal. Ya kayak tadi loh, angin lewat rasanya kayak ada yang lewat. Nanti kacamatanya nutup sendiri, wah ada hantunya ini, jangan-jangan gitu. Itu berpikir yang serba supernatural. Kadang-kadang mental imagery, bayangan mentalnya saja. Ini mirip seperti
bias kognitif di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebenarnya yo angin biasa yang menggerak-gerakkan kelambu, tapi ya bayanganmu saja seolah-olah kayak ada orang menari-nari di situ. Itu namanya mental imagery. Bayanganmu saja. Atau subjective validation. Subjective validation itu ngaku-ngaku. Ya sulit kita membuktikannya. Kadang-kadang kan kita ada orang itu yang biar seru ya ngaku-ngaku. Atau sebenarnya biasa saja tapi didramatisir ceritanya. Itu subjective validation. Atau kadang-kadang kebetulan. Kebetulan yang kita anggap kebenaran. Ada orang bisa loncat sampai jauh sekali, Pak. Itu tidak normal, supernatural. Itu kebetulan mungkin karena dia nyopet dikejar orang banyak. Kepepet tiba-tiba bisa loncat. Diulang tidak bisa, kebetulan. Ada banyak hal-hal kebetulan yang kadang-kadang kamu anggap ini, wah ini supernatural ini, padahal itu kebetulan belaka. Atau ada hidden cause, kamu hanya melihat efeknya, tidak melihat sebabnya, terus kamu anggap itu luar biasa. Kamu melihat faktanya, wah ini luar, padahal itu sebelumnya sudah ada sebab-sebab yang kamu tidak melihat, itu namanya hidden cause. Atau memang fraud. Fraud itu penipuan. Nah ini secara psikologis ada kecurigaan begitu terhadap fenomena paranormal tadi. Ini yang spesifik paranormal ya, mungkin lebih dekat dengan law supernatural tadi. Kemudian neuroscience. Nah neuroscience lebih detail lagi, nanti itu diasosiasikan dengan gejala-gejala transmisi yang ada di otak kita, termasuk melimpahnya hormon dopamin. Lagi-lagi dopamin, kemarin yang teori konspirasi juga dopamin. Dopamin itu membuat kita excited, terus menemukan pola-pola. Jadi ada bayangannya awan, terus wah ini saya dikejar-kejar. Nah itu namanya menemukan pola. Ini karena hormon dopamin, kita melimpah-limpah sendiri, kita heboh sendiri. Itu ketika hormon dopaminnya hadir. Sebenarnya tidak ada apa-apa sih, terus ketakutan kita membuat hormon dopamin memuncak. Di rumah sendirian, itu kan terus pikiran kita aneh-aneh. Akhirnya lampunya dinyalakan semua, terus kamu tidak berani tidur, musiknya dikeras-keraskan, dan lain sebagainya. Ada suara gerodak sedikit saja kamu, wah ini karena pengaruh hormonal tadi. Nah itu perhatikan ya, ini kritik. Jadi versi skeptical scientific investigation. Baik, kalau ini saya kutipkan dua pernyataan filosof besar tentang fenomena hantu-hantuan. Yang pertama dari Immanuel Kant, yang kedua dari William James. Kata Immanuel Kant begini, cerita-cerita hantu itu selalu didengarkan dan diterima dengan baik secara pribadi, tapi ditolak tanpa belas kasihan di depan umum. Nah, itu maksudnya apa? Itu kayak kalian diam-diam dengerin cerita horor, tapi kalau ditanya, kamu percaya gitu-gitu? Ya enggak, kata siapa? Cuma untuk iseng saja kok, hiburan. Jadi begitu. Itu kata Immanuel kan, kita dengarkan dan diterima dengan baik secara pribadi, tapi ditolak tanpa belas kasihan di depan umum. Bagi saya sendiri, meskipun saya tidak tahu cara roh manusia memasuki dunia dan cara keluarnya, hantu-hantuan ini kan biasanya gambarannya roh masuk terus bisa dikeluarkan dan lain sebagainya. Tapi saya tidak berani menyangkal kebenaran dari banyak narasi yang semacam itu. Jadi saya tidak bisa membuktikan benarnya, tapi juga tidak bisa membuktikan salahnya. Jadi tidak saya bantah. Itu Immanuel Kant. Kata William James, seberapa sering ilmu pengetahuan membunuh semua filosofi-filosofi hantu-hantuan, menyembunyikan hantu di bawah tanah sebagai khayalan yang begitu populer, tapi fenomena-fenomena itu ada, tersebar di seluruh sejarah.
Ada banyak orang yang berusaha mematikan dalam tanda petik, menyingkirkan hal-hal yang kita anggap paranormal tadi, dianggap tidak ilmiah lah, dianggap tidak masuk akal dan lain sebagainya. Tapi faktanya fenomena semacam ini tersebar sepanjang sejarah. Itu kata William James. Ini untuk yang paranormal tadi ya. Kalau untuk yang supernatural kan luas, termasuk agama dan lain sebagainya.